Shalom teman-teman, perkenalkan saya Ingriani Bani dari Prodi PAUD kelas B semester 2. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang hierarki tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang lebih memotivasi. Hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan dasar menurut Maslow yaitu ada 5. Yang pertama, fisiologi atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan untuk mengkualitaskan diri. Yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis adalah kebutuhan dasar yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Contohnya yaitu seperti kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan air, makanan, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety. Merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Yang tadi sudah dijelaskan itu kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman ini baik rasa aman secara fisik maupun psikis. Contohnya yang pertama fisik, yaitu stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, teroris, penyakit, dan lain-lain. Yang kedua psikis, seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain-lain. Yang ketiga kebutuhan sosial, seperti rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Selain itu, kebutuhan beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta berada dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maksud penghargaan bagi Maslow yaitu harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri bagi diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Tapi menurut saya, harga diri tergantung diri kita sendiri. Sejauh mana kita mempertahankan harga diri kita. Seperti yang Pak jelaskan. Tapi menurut saya, harga diri tidak bisa dinilai dengan uang. Sejauh apapun itu, harga diri manusia tidak bisa dinilai dengan manusia. Berbeda hal juga dengan ada orang yang mau jual harga dirinya. Itu sudah beda konsep. Tapi dalam pemikiran saya dan yang saya maksudkan itu, harga diri manusia tidak bisa dibeli dengan apapun itu, dinilai dengan apapun itu, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita lanjutkan. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Tapi sebelum kita mau dihargai orang lain, sebaiknya kita juga introspeksi diri. Kita sudah menghargai diri kita sendiri atau belum, dan kita sudah bisa untuk menghargai orang lain atau belum. Yang kelima, kebutuhan akan mengkualitaskan diri. Tingkat terakhir dari kebutuhan menurut Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain.
Maksudnya yaitu pada tahap ini seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Mungkin selama ini dia selalu diejek, selalu dibilang tidak bisa ini, tidak bisa itu, selalu direndahkan. Namun Maslow dalam tanggapannya ini, dia memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengembangkan potensi yang kita miliki. Sejauh mana kita mampu mengeluarkan segala potensi yang kita miliki. Mungkin saat ini kita malu, saat ini kita ragu, kita bingung, kita pikir, oh, kita tidak punya potensi. Tapi tidak, kita berproses agar kita bisa menunjukkan potensi yang kita miliki. Baik, itu tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang hierarki tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.